Kadang kita terlalu sibuk menceritakan luka yang sama, berulang kali. Kita bilang sedang curhat, tapi sebenarnya kita sedang membangun identitas dari rasa sakit. Kita ingin dimengerti, namun diam-diam juga ingin dikagumi karena bisa bertahan. Kita mengulang cerita yang menyakitkan, berharap orang lain memahami betapa besar perjuangan kita. Namun tanpa sadar, kita mulai merasa nyaman menjadi korban. Karena jadi korban itu mudah. Kita tidak perlu mengambil tanggung jawab, cukup duduk dalam kesedihan. Lama-lama cerita itu bukan lagi kenangan, tapi menjadi kenyataan baru yang kita peluk terus-menerus. Padahal menyembuhkan tidak dimulai dari bercerita. Menyembuhkan dimulai dari melangkah, sekecil apapun langkah itu. Cerita yang tidak diiringi dengan tindakan hanya akan jadi lingkaran tanpa ujung. Kita perlu berhenti. Bukan berhenti bicara sepenuhnya, tapi berhenti menjadikan cerita sebagai penghalang untuk bergerak. Karena luka yang terus dibicarakan tanpa diatasi hanya akan menjadi identitas palsu yang menahan kita dari kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke 7 pelajaran hidup yang akan mengubah caramu memandang kehidupan, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reflektif lainnya. Jika kamu merasa video ini menyentuh, tinggalkan komentar, ceritakan apa yang sedang kamu hadapi atau apa yang paling menyentuh hatimu. Channel ini bukan hanya tentang konten, tapi tentang ruang aman untuk berpikir dan bertumbuh. Kita semua punya cerita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari cerita itu dan melangkah ke bab berikutnya. Ingat, perubahan sejati tidak selalu perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan harus disaksikan. Kadang pertumbuhan terbaik terjadi dalam diam, dan pada akhirnya hasil akan berbicara lebih keras daripada cerita. Yuk, kita mulai pelajaran pertama. Pastikan kamu menyimak sampai akhir, karena setiap poinnya terhubung dan bisa membuka wawasanmu secara mendalam. Pelajaran ke-1, jangan biarkan pendapat orang mengendalikanmu. Sejak kecil, kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh ekspektasi. Keluarga, guru, teman, bahkan orang asing merasa berhak menentukan arah hidup kita. Mereka bilang, pilih jurusan ini, jangan terlalu beda, jangan bikin malu. Lalu kita menurut, berpikir bahwa itu adalah cinta dan kepedulian. Lama-lama kita kehilangan arah, dan keputusan hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh ketakutan akan penilaian orang lain daripada keinginan pribadi. Kita merasa hidup kita bukan milik sendiri, tapi milik banyak orang yang bahkan belum tentu memahami siapa kita sebenarnya. Ini membuat kita ragu melangkah, takut salah dan merasa harus selalu minta izin. Padahal kita hanya akan menemukan kedamaian ketika bisa berkata, ini keputusanku, aku tahu alasannya dan itu cukup. Tidak semua orang harus setuju. Yang penting kamu bisa berdiri tegak di atas pilihanmu sendiri. Hidup yang kamu jalani haruslah hidup yang kamu pahami, bukan sekadar hidup yang disetujui orang lain. Menjalani hidup berdasarkan pandangan orang lain adalah cara tercepat kehilangan jati diri. Kita terlalu sibuk memastikan semua orang senang, padahal tak satu pun dari mereka benar-benar tahu apa yang membuat kita bahagia. Lama-kelamaan, kita jadi seperti aktor yang lupa siapa dirinya karena terlalu sering memerankan apa yang disukai penonton. Dan ketika kita akhirnya sadar, kita merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak kita pilih. Maka salah satu bentuk kebebasan paling sejati adalah ketika kamu bisa hidup tanpa mengandalkan validasi dari luar. Mungkin kamu akan dianggap egois, mungkin kamu akan dicap aneh, tapi itu lebih baik daripada hidup sebagai versi yang disukai banyak orang, tapi tidak kamu cintai. Jadi mulai sekarang, belajar dengarkan dirimu sendiri. Belajar jujur tentang apa yang kamu inginkan. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi kamu benar-benar akan hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain? Pelajaran kedua, lepaskan identitas sebagai korban. Kita semua pernah terluka, tapi yang membedakan bukan seberapa besar lukanya, melainkan apa yang kita lakukan setelahnya. Ada orang yang sembuh, ada yang terus mengulang cerita yang sama. Mungkin awalnya bercerita adalah bentuk pelampiasan, tapi ketika dilakukan terus-menerus, itu berubah menjadi perangkap. Kita mulai merasa bahwa penderitaan adalah satu-satunya hal yang membuat kita berharga.
Kita lupa bahwa kita bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tapi juga tentang bagaimana kita meresponsnya. Jika kamu terus mengulang luka itu, kamu sedang menanamkan keyakinan palsu bahwa kamu tidak punya kuasa atas hidupmu. Kamu bukan korban selamanya. Kamu bisa memilih jadi penyintas, bahkan jadi pemenang. Tapi langkah pertama adalah berhenti memperkenalkan dirimu melalui rasa sakit. Kamu bukan cerita sedih yang berjalan. Kamu manusia yang bisa bertumbuh. Dan pertumbuhan tidak datang dari pengulangan cerita lama, tapi dari keberanian untuk memulai cerita baru. Identitas sebagai korban sering terasa nyaman karena tidak menuntut kita untuk berubah. Kita bisa menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan masa lalu, tanpa harus benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita hari ini. Tapi kenyamanan itu adalah jebakan. Semakin lama kita tinggal di sana, semakin kita percaya bahwa kita memang tidak bisa berubah. Padahal kenyataannya, perubahan dimulai ketika kita berhenti mencari simpati dan mulai mencari solusi. Tidak masalah jika kamu masih merasa sakit. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu menjadi alasan untuk tidak bergerak. Kamu berhak atas kehidupan yang lebih baik, tapi kamu juga bertanggung jawab untuk menciptakannya. Dan itu tidak datang dari membicarakan luka saja. Itu datang dari memutuskan, hari ini aku melangkah. Sekecil apapun langkahmu, itu jauh lebih baik daripada terus berjalan di tempat dalam lingkaran cerita lama. Kamu bisa keluar dari sana, tapi kamu harus memilih untuk benar-benar keluar. Pelajaran ketiga, ubah diri tanpa perlu disaksikan. Banyak dari kita merasa perlu menceritakan setiap perjuangan, seolah hanya dengan begitu pengorbanan kita bisa dianggap nyata. Kita mengunggah, membagikan, menceritakan prosesnya dengan detail, berharap ada yang bertepuk tangan. Tapi apa benar perubahan butuh penonton? Seringkali, perubahan terbaik justru terjadi saat tidak ada yang melihat. Saat kamu memilih bangun lebih pagi, saat kamu mulai belajar kembali, saat kamu menahan diri untuk tidak menyerah, semua itu tak butuh validasi, hanya butuh komitmen. Ketika kamu diam-diam berjuang, kamu sedang membuktikan bahwa kamu melakukannya bukan untuk pujian, tapi untuk dirimu sendiri. Itulah bentuk keberanian paling murni. Kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun, karena ketika hasilnya datang, orang-orang akan tahu. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan melihat prosesmu. Mereka akan melihat dirimu yang baru, yang lebih kuat, dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berubah sejauh itu? Perubahan sejati tidak berisik, ia tidak diumumkan, tidak didramatisir, ia tumbuh perlahan dalam keheningan. Dan justru karena tidak dilihat siapa-siapa, kamu bisa melakukannya dengan jujur. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu mengedit kenyataan agar terlihat sempurna. Kamu cukup jadi dirimu sendiri dengan segala prosesnya. Tidak semua orang harus tahu kamu sedang mencoba. Yang penting adalah kamu tahu kemana kamu melangkah. Ketika kamu tidak sibuk menjelaskan ke orang lain, kamu punya lebih banyak energi untuk benar-benar menjalani perubahan itu. Diam-diam, kamu memperbaiki dirimu. Diam-diam, kamu mulai pulih. Dan tanpa terasa, kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi butuh pengakuan. Karena yang kamu cari bukan pengakuan, tapi pertumbuhan. Jadi jangan takut berubah dalam diam. Karena justru disitulah kekuatanmu lahir. Kamu bukan sedang menyembunyikan perjuanganmu. Kamu sedang memuliakannya dengan kesungguhan. Pelajaran keempat, bedakan kenangan dan kenyataan. Ketika kamu terlalu sering mengulang cerita yang sama, otakmu mulai sulit membedakan mana yang sudah terjadi dan mana yang sedang kamu rasakan. Kamu bisa merasa sakit seolah itu baru terjadi, padahal kejadian itu sudah lewat bertahun-tahun lalu. Kenangan berubah jadi kenyataan baru yang kamu hidupi setiap hari. Otak manusia punya kecenderungan menyambungkan ulang memori berdasarkan emosi. Semakin sering kamu ceritakan luka, semakin kuat asosiasi emosionalnya. Akibatnya, kamu tidak pernah benar-benar sembuh. Karena setiap kali kamu mengingat, kamu seolah membuka luka yang sama dari awal. Kamu menangis, marah, kecewa, padahal tidak ada yang baru. Yang berubah hanya versi cerita yang kamu ulang-ulang. Maka penting untuk belajar memberi jarak pada masa lalu. Biarkan ia ada, tapi jangan biarkan ia mengendalikan masa kini.
Kenangan adalah bagian dari hidupmu, tapi bukan seluruhnya. Kamu punya masa kini yang bisa kamu ubah. Jangan biarkan masa lalu mengatur masa depanmu. Menjadi dewasa artinya mampu berdamai dengan kenangan tanpa harus mengulanginya. Bukan berarti kamu harus melupakan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengikatmu. Ingat, kamu adalah narator cerita hidupmu. Kamu bisa memilih bagaimana cara kamu menarasikan apa yang sudah terjadi. Apakah kamu akan terus mengatakan, "Aku disakiti," atau kamu akan mulai mengatakan, "Aku belajar dari itu"? Kalimat yang kamu ulang dalam pikiranmu akan membentuk cara kamu melihat dunia. Maka ubahlah narasi dalam kepalamu. Dari aku korban menjadi aku penyintas. Dari aku gagal menjadi aku bertumbuh. Tidak ada orang yang hidup tanpa luka, tapi hanya orang yang berani berhenti mengulang luka, yang benar-benar bisa melangkah maju. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah arti dari masa lalu itu. Dan itu cukup untuk membebaskanmu. Jadi jangan terus berdiri di depan cermin yang sama, marah karena pantulanmu tidak berubah. Ubah sudut pandangmu, dan kamu akan lihat hal yang berbeda. Pelajaran kelima, tidak semua hal perlu dijelaskan. Seringkali kita merasa perlu menjelaskan diri, membela keputusan, memberi alasan mengapa kita memilih ini atau itu. Seolah jika tidak dijelaskan, pilihan kita tidak sah. Tapi kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Tidak semua orang layak tahu isi kepalamu. Tidak semua orang bisa memahami prosesmu. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Kamu bisa memilih diam tanpa rasa bersalah. Karena diam bukan berarti kamu salah. Diam bisa jadi tanda bahwa kamu cukup percaya pada dirimu sendiri. Dunia akan terus meminta penjelasan. Tapi kamu tidak harus menjawab semuanya. Terkadang jawaban terbaik adalah tindakanmu sendiri. Biarkan hasil yang berbicara. Jika kamu merasa perlu membuktikan dirimu sepanjang waktu, mungkin kamu belum benar-benar percaya pada pilihanmu. Maka bangun keyakinan itu. Sadari bahwa kamu tidak hidup untuk menjelaskan hidupmu pada siapapun. Kamu hidup untuk menjalaninya dengan sejujur-jujurnya. Dan kejujuran itu tidak selalu butuh penonton. Tidak menjelaskan bukan berarti kamu sombong. Justru itu menunjukkan bahwa kamu punya ketenangan batin. Kamu tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Menjaga rahasia prosesmu adalah bentuk perlindungan diri. Karena saat terlalu banyak bicara, kita membuka ruang bagi keraguan orang lain masuk ke dalam kepala kita. Bukan berarti kamu harus menutup diri sepenuhnya, tapi kamu berhak memilih kepada siapa kamu berbagi. Dan kamu juga berhak untuk tidak menjelaskan apapun. Keputusan yang lahir dari hati tidak perlu disahkan oleh komentar orang lain. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling disetujui, tapi siapa yang paling damai dengan pilihannya. Maka, tenanglah. Jalani prosesmu. Tidak semua orang harus tahu apa yang sedang kamu perbaiki, bangun, atau tinggalkan. Cukup kamu tahu. Karena pada akhirnya, hidup yang kamu jalani bukan untuk ditonton, tapi untuk dijalani dengan jujur dan sepenuh hati. Pelajaran keenam, kamu tidak harus disukai semua orang. Kita hidup dalam budaya yang memuja popularitas. Kita takut tidak disukai, takut ditolak, takut dianggap berbeda. Padahal kamu tidak bisa membuat semua orang suka padamu, sebaik apapun kamu berusaha. Akan selalu ada yang tidak setuju, yang tidak paham, atau bahkan yang salah paham. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Berani jadi diri sendiri berarti berani menghadapi kenyataan bahwa kamu tidak akan cocok dengan semua orang. Dan itu wajar. Bukankah kamu juga tidak suka semua orang? Maka berhentilah mengejar cinta dari semua arah. Fokuslah membangun hubungan yang tulus, bukan hubungan yang penuh pencitraan. Kamu akan merasa jauh lebih damai ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu disukai semua orang. Cukup aku tidak kehilangan diriku sendiri." Karena terlalu sibuk menyenangkan semua orang, hanya akan membuatmu menjauh dari siapa kamu sebenarnya. Lebih baik jadi versi yang jujur tapi tidak disukai, daripada versi palsu yang terus hidup dalam ketakutan. Saat kamu berhenti mengejar penerimaan dari semua orang, kamu akan menemukan lingkaran yang lebih kecil tapi lebih tulus.
Kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang menyukai versimu yang sebenarnya, bukan versimu yang sedang berpura-pura. Dan itu jauh lebih membahagiakan. Kamu tidak harus terus menjaga citra, tidak harus terus khawatir apakah kamu akan disukai atau tidak. Kamu bisa bernapas lebih lega, tertawa lebih lepas, dan hidup lebih jujur. Hidupmu akan terasa ringan karena kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain. Itu bukan hal yang egois, itu hal yang sehat. Karena kamu juga berhak bahagia dengan caramu sendiri. Kamu tidak harus menjadi seperti yang mereka mau. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan percayalah, ketika kamu benar-benar nyaman dengan siapa dirimu, dunia akan mulai menyesuaikan. Yang tulus akan tinggal, yang palsu akan pergi. Dan itulah kebebasan sejati. Pelajaran ketujuh, dengarkan suara hatimu sendiri. Di tengah bisingnya dunia, suara yang paling sulit kita dengar adalah suara hati kita sendiri. Kita terlalu sibuk mendengar opini, kritik, nasihat, sampai-sampai kita tidak tahu lagi mana yang benar-benar berasal dari dalam diri kita. Suara hati bukan sekadar keinginan sesaat, tapi intuisi yang lahir dari kedalaman diri. Saat kamu bisa diam sejenak dan bertanya, "Apa yang aku mau?" dan menjawabnya tanpa campur tangan ketakutan atau penilaian orang, kamu akan menemukan arah. Dan arah itu mungkin tidak populer, tidak mudah dijelaskan, tapi terasa benar. Maka mulailah memberi ruang untuk hatimu bicara. Tidak perlu tergesa-gesa, dengarkan dengan sabar. Kadang suara hati itu pelan, tapi jujur. Dan sekali kamu belajar mempercayainya, kamu tidak akan lagi tersesat dalam hiruk-pikuk dunia luar. Karena kamu sudah menemukan kompasnya di dalam dirimu sendiri. Salah satu cara mengetahui apakah keputusanmu benar-benar datang dari dirimu sendiri adalah dengan bertanya, "Jika tidak ada yang tahu tentang ini, apakah aku tetap akan memilihnya?" Jika jawabanmu iya, maka kamu sudah memilih dengan jujur. Tapi jika tidak, mungkin kamu masih memilih berdasarkan apa yang ingin dilihat orang lain. Tidak apa-apa, kita semua pernah berada di titik itu. Tapi sekarang saatnya berubah. Saatnya kamu hidup berdasarkan panggilan hatimu, bukan tepuk tangan penonton. Dunia tidak akan pernah berhenti menuntut, tapi kamu tidak harus selalu menjawab. Kamu hanya perlu jujur pada satu orang, dirimu sendiri. Dan ketika kamu hidup dari kebenaran itu, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pujian atau pengakuan siapapun. Maka dengarkan dirimu, percaya pada intuisi yang telah lama kamu abaikan. Karena suara hati itu bukan bisikan lemah. Ia adalah panggilan arah dari jiwamu yang paling murni. Kamu telah sampai di akhir video ini, dan saya ingin mengingatkan satu hal penting. Semua pelajaran yang kamu dengar hari ini tidak akan ada gunanya kalau hanya berhenti di kepala. Kamu perlu mempraktikannya. Tidak harus sempurna, cukup mulai dari satu langkah kecil. Entah itu berhenti curhat ke sembarang orang, berani bilang tidak pada ekspektasi yang tidak kamu setujui, atau mulai mendengarkan diri sendiri. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk berubah adalah saat kamu sadar bahwa kamu butuh berubah. Dan perubahan itu bukan tentang menjadi orang yang berbeda, tapi menjadi lebih jujur, lebih sadar, dan lebih setia pada dirimu sendiri. Hidup bukan panggung sandiwara. Hidup adalah perjalanan sunyi di mana kamu harus berani memegang kendali sendiri. Jadi, hari ini, berhentilah membangun cerita lama. Mulailah menulis bab baru. Kamu tidak perlu pengakuan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu hanya perlu keberanian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini memberi makna, jangan lupa subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukunganmu akan sangat berarti untuk terus menghadirkan konten reflektif dan bermakna lainnya. Tinggalkan komentar tentang pelajaran mana yang paling mengena di hatimu. Dan jangan ragu membagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang membutuhkan dorongan untuk bangkit. Ingat, perubahan sejati tidak butuh saksi. Tapi terkadang, satu pesan sederhana bisa jadi awal dari langkah besar. Jadi, izinkan kami menjadi bagian kecil dari perjalananmu menuju hidup yang lebih utuh dan bermakna. Teruslah melangkah, walau pelan. Karena setiap langkah ke arah yang benar, sekecil apapun, tetaplah berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga dirimu,
dan tetap jujur pada hati sendiri.